Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidira NIM H03200503 kelas pendidikan biologi D. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mekanisme penglihatan. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu mekanisme, saya lebih menjelaskan dulu tentang sistem sensorik. Sistem sensorik adalah sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat otak. Sistem ini merupakan bagian dari sistem saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Sistem sensorik menyalurkan informasi ke bagian otak yang bertugas mengolah informasi melalui stimulus. Terdapat berbagai jenis rangsangan dan fungsi pada saraf sensorik. Beberapa di antaranya meliputi ada propriosepsi atau bisa disebut juga sebagai kinestesia, adalah kemampuan tubuh untuk merasakan lokasi gerakan dan juga tindakan. Ini adalah alasan mengapa Anda bisa bergerak secara bebas. Yang kedua yaitu vestibular, bagian dari saraf sensorik yang berhubungan dengan telinga bagian dalam. Saraf ini membantu tubuh Anda agar tetap seimbang dan memiliki koordinasi yang baik. Yang ketiga itu interoception, adalah kemampuan untuk merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh. Kemampuan saraf sensorik ini dapat membuat Anda menyadari bahwa berbagai sensasi, sebagai contoh rasa panas, dingin, lapar, keinginan buang air, serta emosi. Yang keempat, termoreseptor adalah jenis saraf sensorik yang berfungsi agar tubuh mendeteksi perubahan suhu pada lingkungan. Beberapa termoreseptor peka terhadap suhu, dengan ada juga yang peka pada suhu panas. Yang terakhir yaitu 5 indera. Neuron atau sistem saraf sensorik berfungsi untuk mengaktifkan 5 indera. Nantinya ini bisa membuat Anda merasakan sentuhan, pendengaran, rasa, bau, serta penglihatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penglihatan. Nah, langsung saja. Seperti kita lihat pada gambar bahwa proses mekanisme melihat dimulai ketika benda memantulkan cahaya masuk ke mata dan diterima oleh kornea, pupil, lensa, dan dipusatkan pada retina. Pada retina, cahaya diubah menjadi muatan listrik yang dikirim ke otak untuk diproses melalui serabut saraf penglihatan, sehingga kerja otak menghasilkan orang dapat melihat benda yang dilihatnya. Bayangan ditangkap oleh mata, berkas cahaya benda yang dilihat menembus kornea, aqueous humor, lensa, dan badan vitreous untuk merangsang ujung-ujung saraf dalam retina. Rangsangan yang diterima menuju daerah visual dalam otak untuk diproses sehingga menghasilkan lukisan dan bentuk yang dilihatnya. Pupil berfungsi mengatur cahaya agar melebar ketika menerima cahaya kurang. Lensa mengatur bayangan jatuh tempat pada retina. Retina atau selaput jalan merupakan jaringan tipis yang terdiri dari jutaan sel saraf, yaitu sel batan dan sel kerucut. Sel batan berfungsi untuk dapat melihat benda dalam kondisi cahaya sel kerucut, dan sel kerucut berfungsi untuk melihat secara detail seperti membaca dan melihat warna pada kondisi pencahayaan yang cukup. Lensa mata menerima cahaya dari pupil dan meneruskan pada retina. Fungsi lensa mata adalah
mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Lensa mata akan menipis ketika melihat objek yang jauh. Untuk melihat objek yang dekat dengan ketelitian tinggi, maka lensa mata akan menebal. Suatu objek dapat dilihat dengan jelas apabila bayangan objek tersebut tepat jatuh pada bintik kuning atau fovea pada retina. Dan dalam hal ini, lensa mata akan bekerja otomatis untuk memfokuskan bayangan objek tersebut. Pada kelainan refraksi terjadi kelainan pembiasaan pada mata karena otot siliaris dan lensa mata tidak dapat memfokuskan bayangan yang diterima pada retina. Kornea memiliki kekuatan 80% atau 40 dioptri, dan lensa mempunyai kekuatan 20% atau 10 dioptri. Jika pembiasaan kurang atau melebihi, maka terjadi kelelahan mata. Sekian dan itulah materi saya tentang mekanisme penglihatan, atau lebih menjelaskan juga tentang apa itu sistem sensorik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.